wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang. Allah masih memberikan kesehatan. Allah masih memberikan kesempatan. Alhamdulillah, kita hari ini dengan ikhlas mengerjakan salat Idul Fitri di lapangan yang sangat kita cintai ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, seluruh perbuatan kita, seluruh gerak-gerik kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam kita telah digemakan oleh takbir, tahmid, tahtib, tahlil kepada Allah. Tadi malam seluruh penjuru dunia yang namanya umat Islam hari ini bergema di masjid, di surau, di lapangan. Pertanda kemenangan kita dapatkan. Pertandanya kita hari ini mendapatkan sertifikat dari Allah. Bapak Ibu, yang 1 bulan penuh kita diuji oleh Allah. Kita diberikan cobaan oleh Allah. Pada hari ini Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang berbuat, kepada saudara-saudari, kepada jamaah sekalian. Hari ini kita diberikan oleh Allah fitrah, kesucian kembali kepada fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, tahmid, tahlil yang kita ucapkan itu ada maknanya, Pak. Takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hakikatnya tak ada Tuhan, tak ada yang besar di alam dunia ini melainkan Allah. Seluruhnya kecil. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takbir kepada Allah. Juga tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwasanya pertanda hakikatnya yang mesti kita sembah, yang mesti kita ta'abdu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh mentuhankan yang lain.
harta, jabatan, kedudukan yang tinggi. Tak boleh kita bertuhan, melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamd, dan kepadalah pujian. Allah yang perlu kita sanjung, Allah yang mendapatkan sanjungan, Allah yang mendapatkan pujian kepada Allah. Oleh sebab itu, takbir yang kita kumandangkan sejak tadi malam sampai hari ini, sampai pagi ini, berkumandang di seluruh penjuru dunia. Sebahagian umat Islam mengerjakan sholat Idul Fitri di masjid, musola, juga di lapangan seperti kita ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita dikembalikan fitrah kesucian. Maksud tujuan fitrah itu Pak, kita mendapatkan mandat dari Allah, kita mendapatkan SK dari Allah, kita mendapatkan sertifikat dari Allah, kita mendapatkan rapor dari Allah. Yang selama ini kita diuji sebulan penuh, hari ini kita mendapatkan nilai yang bagus. Orang-orang yang mengamalkan, orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang witir, orang yang tadarus, orang yang beramal ibadah selama ini, hari ini kemenangan bagi mereka. Maka setiap orang membuat takbir, dimanapun takbir, pasti gemetar seluruh tubuh, menetes air mata, pertanda kemenangan yang kita dapatkan pada hari ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, rugilah mereka yang tak pernah melakukan ibadah. Hari ini cuma menumpang mereka, menumpang Pak. Tuh kata Nabi, saudara-saudara kita, hadirin kaum muslimin yang hari ini hadir untuk melaksanakan sholat, karena dia malu kepada orang lain, kepada makhluk lain, maka hari ini dia menumpang, tak mendapatkan kebahagiaan, tak mendapatkan fitrah dari Allah, tak mendapatkan kesucian dari Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang hadir pada hari ini, seluruh amal ibadah kita mendapatkan pujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah pernah berkata dan pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, fitrah itu apa ya Rasulullah?" Aisyah cuma dua, fitrah itu cuma dua. Husnul ibadah, yang pertama Aisyah, yang kedua birrul walidain. Yang pertama perbaiki ibadahmu, yang kedua tekunkan akhlakmu kepada orang tua. Itu yang fitrah. Sebulan penuh kita sholat, hendaknya kalau setelah lebaran, setelah 1 Syawal ini, nanti fitrah yang akan datang 1445 Hijriah, tetap fitrah kita jaga. Dalam arti kata menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak banyak ibadah yang wajib, tidak banyak yang disuruh oleh Allah. Rukun Islam itu cuma 5. Haji itu bagi yang mampu, zakat bagi yang cukup haul dan besok, puasa itu 1 kali setahun. Tapi kalau sholat itu wajib. Dalam 1 hari itu 5 kali kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendirikan ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak-bapak hadirin sekalian, di hari yang fitrah ini, tetapkan istiqomah kita kepada Allah untuk selalu beribadah. Yang utama sekali ibadah yang harus kita tanamkan hari ini, yang selama sebulan penuh kita melakukan Ramadan di siang hari dan di waktu malam hari kita melakukan sholat tarawih, witir lengkap, disambut oleh tadarus, dan kita iktikaf di dalam masjid. Hendaknya setelah Syawal kita tetap beribadah kepada Allah. Jangan nanti setelah ibadah rugi, fitrah yang akan datang itu tidak akan kita berdapati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, birrul walidain, bahagiakan orang tua. Di hari yang fitrah ini terasa apa? Orang rantau pulang, setahun tidak pulang
pulang ke kampung halaman, melihat tuh orang tua yang membesarkan kita. Maka di hari ini bahagiakan mereka. Jangan sempat teteskan air mata mereka. Sebab sejarah sahabat mengatakan, ada seorang sahabat yang rajin beribadah. Sholat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, sedekah rajin, majelis taklim dengan Rasulullah tidak pernah tinggal. Di mana Rasul perang dia ikut, di mana Rasul berada dia ikut, Pak. Sejarah rajin sholat, bukan sholat sendiri tapi sholat beribadah, sholat berjamaah dengan Rasulullah. Suatu ketika di waktu subuh, Muhammad setelah imam, dia menoleh ke belakang, ditengok sahabat ini tidak hadir sholat subuh berjamaah, tidak hadir. Ditanya Muhammad kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau nampak sahabat kita wahai Abu Bakar? Ali, engkau nampak sahabat kita? Umar, engkau nampak sahabat kita? Tidak ya Rasulullah, sejak tadi pagi saya hadir ke dalam masjid ini, tidak nampak sahabat kita wahai Muhammad. Abu Bakar, tengok ke rumahnya, kita khawatir, takut kenapa itu sahabat. Datang Abu Bakar dengan Sayyidina Ali menengok ke rumah sahabat. Ternyata sahabat yang sangat rajin beribadah, yang ibadahnya rutin kepada Allah, sedang sakit parah, Bu. Sakit parah. Makanya dia subuh nggak hadir. Datang Muhammad beserta sahabat ke rumah sahabat itu. Ditengok oleh Muhammad. Langsung Muhammad meneteskan air mata melihat sahabat yang sedang sakit parah. Sakit parah. Cuman tenggorokan, nafas sudah sampai ke tenggorokan. Disapa dan ditanya oleh Muhammad kepada istrinya, wahai istri sahabat, engkau menyaksikan suamimu sejak kapan dia sakit? Ya Rasulullah, sejak tadi malam ya Rasulullah, dia telah sakit. Setelah dia sholat isya dengan engkau ya Rasulullah, sampai hari ini pagi tidak sadar diri ya Rasulullah. Sudah saya bacakan tahlil, saya bacakan kalimat Allah, saya bacakan Al-Quran di sampingnya. Dia hari ini belum juga sadar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Panggil orang tuanya. Dipanggil oleh Abu Bakar, Pak, orang tuanya ke rumah sahabat. Sesampai Abu Bakar di rumah sahabat, sahabat mengatakan kepada orang tua sahabat tadi, Bu, engkau hari ini harus hadir. Engkau disuruh Muhammad ke rumah anakmu karena anakmu sedang sakit parah, nafasnya sudah sampai tenggorokan, maka engkau harus dipanggil oleh Muhammad hari ini, Bu. Apa kata orang tua? Tidak. 1 minggu saya telah menyatakan dalam hati saya, 1 minggu saya putuskan beranak. Walaupun perut saya mengandung, wahai Abu Bakar, darah saya bertaburan ketika melahirkan dia, air susu saya yang membesarkannya, saya yang membesarkan dia, wahai Abu Bakar. Tapi seminggu yang lewat saya putuskan beranak, tidak beranak seperti dia, Abu Bakar. Sampaikan maaf saya kepada Muhammad. Pergi Abu Bakar menyatakan ini kepada Muhammad, ya Rasulullah, beginilah pernyataan sikap orang tua sahabat. Apa kata Muhammad? Itulah penyebab ruh tidak keluar dari jasad sahabat, Pak. Itulah penyebab ruh tidak keluar dari jasad sahabat yang taat beribadah, Bu. Puluhan tahun sujud kepada Allah, sedekah tak pernah tinggal, puasa rajin, sholat tak pernah tinggal. Tapi hati orang tua dia sakiti, menetes hati orang tua, menetes air mata orang tua. Ibadah yang puluh ribu tahun tak dipandang oleh Allah. Langsung kesimpulan, bagaimana ya Rasulullah? Besok
sudah siang hari, kumpulkan seluruh kayu bakar. Ini sahabat akan kita bakar. Daripada seperti ini kata Rasulullah, nanti abunya baru kita tanam. Bergegas seluruh sahabat mengumpulkan kayu bakar. Dikumpul kayu bakar, terkumpul di rumah sahabat. Setelah terkumpul, lewat orang tua sahabat yang sedang parah tadi, bertanya dalam hati, kenapa ada kayu bakar di depan rumah anak saya, sementara anak saya sedang sakit parah, sementara anak saya sedang sakit sejak tadi malam. Untuk apa itu kayu bakar? Untuk apa mereka mengumpulkan kayu bakar? Ditanya oleh seorang ibu kepada Abu Bakar, Abu Bakar, untuk apa kayu bakar, Abu Bakar? Bu, anak ibu akan dibakar, anak ibu akan dimusnahkan, anak ibu akan dibakar, kata Muhammad. Nanti abunya setelah dia bakar baru ditanam, dikuburkan oleh kita semua. Itulah perintah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Menangis orang tuanya. Itulah kasih sayang ibu. Dia tak mau tersakiti hati anaknya, walaupun sudah tergores hati orang tua, tapi ibu takkan pernah melihat anaknya sengsara. Menangis meratap orang tuanya, ya Rasulullah, ya Habibullah, jangan engkau bakar itu anak saya ya Rasulullah. Bersujud orang tua perempuan sahabat di hadapan Rasulullah, jangan dibakar ya Rasulullah. Saya yang mengandungnya wahai Muhammad, saya yang melahirkannya wahai baginda Rasul, saya yang membesarkannya ya Rasulullah. Hari ini saya maafkan segala kesalahan. Itulah pernyataan orang tua sahabat tadi. Baik kata Rasulullah, tidak jadi kita bakar. Tapi Bu, jawab pertanyaan saya. Apa yang membuat ibu menyatakan ibu putus beranak dengan anak ibu yang sangat taat beribadah dengan saya, rajin sholat, sedekah tak pernah tinggal Bu, puasa juga tak pernah tinggal, sholat berjamaah dengan saya. Apa penyebabnya wahai ibu? Begini ya Rasulullah, seminggu yang lewat saya di rumahnya beserta istri. Anak saya kebetulan keluar rumah. Pas keluar rumah dia pulang ke rumah. Sesampai dia rumah, dia bawa buah kurma tiga buah kurma Pak. Dalam rumah itu istrinya dan orang tuanya. Lantas di mana kesalahan anak ibu? Dia mengasih istrinya 2 kurma, sama saya 1. 2 kurma dikasih ke istrinya, 1 ke orang tuanya, ibunya. Terus kenapa engkau putuskan beranak? Iya ya Rasul, karena dia tidak sayang kepada saya wahai Muhammad. Dia membedakan saya dengan istrinya. Dikasih istri 2, saya 1. Saya sakit hati ya Rasulullah. Saya sakit hati semenjak itu saya putuskan tidak beranak dengan dia wahai Muhammad. Dia tak pernah seperti itu kepada saya. Dari sejarah yang singkat ini kita ambil natijah yang luar biasa. Rajin pun kita beribadah. 10 tahun kita Pak beribadah. Lihat surah Al-Luqman. Sahabat yang rajin beribadah, sahabat yang taat beribadah, cuma pembagian sedikit, tidak melontarkan kata-kata. Ibadah yang puluhan tahun tak dipandang dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang fitrah ini Pak, bagi yang masih hidup orang tuanya, cepat minta maaf, peluk dia. Orang tua yang sudah bersusah payah mengandung kita, melahirkan kita pada hari yang fitrah ini. Jangan sempat goreskan hati mereka, bahagiakan mereka. Kalau kita birrul walidain kata Rasulullah, ibadah yang lain akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya yakin saudara-saudara saya yang jauh di perantauan
pada hari ini mereka pulang ke kampung halaman, melihat orang tua, melihat ibu bapak, terutama ibu yang dahsyat, yang luar biasa, cucuran darah air mata. Mereka siap asalkan anak mereka bahagia. Panggil mereka, peluk orang tua hari ini. Ini fitrah, kembali kepada kegembiraan kepada Allah. Hari ini kita dikumpulkan di rumah, yang jauh datang seluruhnya. Hari ini dikumpulkan di rumah, pertanda kita bahagia dengan orang tua. Maaf kepada mereka, Bu. Hadirin jemaah, pemuda-pemudi, remaja-remaja sekalian, salam, sambut tangan orang tua. Kalau tidak seperti itu, fitrah tak akan kita pendapati. Sahabat Nabi yang rajin beribadah saja, cuma hanya sekedar pembagian sedikit. Nilai ibadah tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah nuansa dalam fitrah yang pada hari ini kita lakukan. Banyak di antara manusia, banyak di antara umat yang tenggelam, banyak di antara umat yang terlena, banyak di antara umat yang tertipu. Gembiranya mereka dari fitrah ini, tapi di sudut sana orang tua menangis. Itu mereka mendapatkan laknat pada intinya. Maka keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan umur tidak akan kita perdapati kalau kita menyia-nyiakan birrul walidain, kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah menyatakan bahwasanya pada hari ini sudah banyak di antara kita, saudara-saudara sekalian, pemuda-pemuda sekalian, remaja-remaja sekalian, yang etika, yang akhlakul karimahnya jauh dari norma yang kita inginkan. Maka hari ini kita berkumpul di lapangan yang sangat luar biasa ini. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Ini tidak ada paksaan, ini tidak ada yang dipaksa. Itu semua kita dikumpulkan karena hati kita tulus melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan nanti terlena setelah sebulan penuh kita beribadah kepada Allah, tapi nilainya tidak dipandang oleh Allah. Maka dalam Al-Quran banyak nanti manusia bertanya kepada Allah, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan neraka jahanam itu diisi golongan jin, golongan manusia. Siapa mereka? Mereka punya hati, punya perasaan, punya hakikat, punya hati nurani, punya hati sanubari, tapi tak pernah memikirkan semua. Hadirin. Makanya oleh sebab itu, hari ini pergilah nanti setelah kita sholat, berminta maaf kepada kedua orang tua yang bagi yang masih hidup, yang sudah tiada orang tuanya. Perbanyaklah amal ibadah, sedekah, hadiahkan balasan pahalanya kepada orang tua yang sudah tiada. Yang kedua, tetapkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan fitrah yang akan datang, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup di atas dunia ini dengan semua amal ibadah yang kita perbuat selama ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan, keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal ibadah kita, seluruh perbuatan kita, seluruh amal puasa kita, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Luar biasa Ramadan ini Pak, sebulan penuh kita diuji, disambut oleh zakat, pembersih harta. Setelah itu baru diberikan hadiah yang luar biasa dari Allah, fitrah, kembali kepada kesucian. Tak banyak seorang bayi yang lahir dari rahim orang tua yang pada hari ini kita rasakan, insya Allah setahun yang akan datang, mudah-mudahan
seluruh umat, seluruh jamaah sekalian yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan tahun depan kita masih dipertemukan oleh Allah di Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Insya Allah. Tapi yang dua ini jangan pernah kita tinggalkan walaupun di luar Ramadan. Yang pertama, tetapkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Itulah ibu yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita. Insya Allah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, hari ini mereka wajib mendapatkan kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taghassu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami tidak ingat lagi entah sudah berapa besar, berapa banyak dosa-dosa yang kami perbuat. Rasanya kami tidak mungkin akan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, karena kami kotor dengan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tapi kami tidak tahan pula ya Allah, Engkau masukkan ke dalam api neraka-Mu. Kami tidak tahan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah seburuk dan sebusuk apapun dari diri kami ini ya Allah. Segelap apapun masa lalu kami ya Allah, ampunilah seluruhnya ya Allah. Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Ampunilah segala kezaliman kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Luka di hati yang telah kami perbuat kepada kedua orang tua, pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Muliakan sisa umur mereka ya Allah. Berikanlah akhir hayat mereka husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Kami banyak dosa kepada kedua orang tua kami. Pada hari ini kami meminta kepadamu ya Allah, bahagiakan mereka. Berikan kepada mereka cahaya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Darah dagingnya yang melekat pada tubuh kami Tuhan. Jadikan diri kami ini jadi kebahagiaannya dan cahaya bagi dirinya, cahaya bagi kuburnya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari pemimpin-pemimpin-Mu yang menzalimi kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Di hari ini kami bernadah berdoa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kami Engkau terima dari sisimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.